selamat datang di channel Besar Villain 88. Dengan gua Reza sebagai host kalian. Kita berada di segmen Villain Wrestling Update edisi 25 Desember 2020. Nah, di sini gua akan membawakan recap daripada show NXT dan juga AEW Holiday Bash edisi 23 Desember 2020. Selain itu juga gua akan membawakan berita-berita seperti update card daripada AEW New Year Bash di malam ke-1 dan juga malam kedua. Lalu juga gua akan membawakan update card juga daripada NXT New Year Evil ya, sembari gua merekap show-nya. Dan juga gua juga akan memberikan hasil daripada Slammy Award dan juga nama stable dari Kenny Omega dan juga rekannya di Bullet Club dulu itu The Good Brothers pada saat mereka akan bereuni di Impact Wrestling. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita mulai dengan recap show yang pertama yaitu NXT. Nah, untuk NXT edisi 23 Desember ini dibuka dengan tag team match untuk memperebutkan tag team street fight gitu ya, untuk merebutkan gelar NXT Tag Team Championship antara Oney Lorcan dan juga Danny Burch sebagai juara bertahan melawan Killian Dane dan juga Drake Maverick. Ya, pada match dimulai itu dimana pada saat si juara bertahan ya si Oney dan juga si Daniel itu memasuki ring, tetapi sebelum sempat mereka memasuki ring, mereka sudah diserang oleh Killian Dane dan juga si Drake Maverick ini sebagai penantang mereka. Nah, pada saat awal pertandingan itu walaupun sempat kewalahan gitu ya, si Danny dan juga si Oney ini mereka itu bisa mengendalikan daripada alurnya pertandingan dan membalikkan keadaan dengan cukup cepat begitu. Nah, dengan aturan yang menamakannya street fight, tentu saja banyak benda-benda apa yang akan dijadikan senjata begitu ya. Nah, tentunya mereka itu menggunakan kursi, terus juga ada sabuk untuk menghajar si Drake gitu ya, dan juga si Killian. Ya, pertandingan berlanjut dengan bagaimana si Killian itu terkapar di sisi ring ya setelah mencoba menyeruduk si Danny Burch yang terkapar di meja gitu ya, tetapi Danny Burch itu bisa menghindarinya. Lalu itu menyebabkan si Drake Maverick itu tinggal sendirian ya, karena si Killian yang terkapar membuat si Oney Lorcan dan juga Danny Burch itu makin mendominasi pertandingan. Walaupun ada perlawanan sedikit daripada Drake Maverick itu, tapi tetap saja tidak berarti. Lalu pada saat Killian Dane itu sudah mulai bangkit dan berhasil melakukan hot tag, mulailah dari sisi penantang itu mendapatkan sedikit harapan. Walaupun dengan kelicikannya dari si juara bertahan, mereka masih bisa mengendalikan pertandingan. Ya, dari kelicikan dari si Oney Lorcan dan juga si Danny Burch itu, yang pada akhirnya itu menyebabkan si Killian itu terjatuh sudah ke atas dua buah meja yang sudah disiapkan di sisi ring, sehingga si Killian ini sudah tidak bisa berdaya lagi hingga akhir pertandingan. Nah, yang menyebabkan tim penantang itu hanya tersisa si Drake Maverick. Tentu saja Drake Maverick yang dari sisi kekuatan itu memang di bawah daripada si Danny dan juga Oney Lorcan menjadi bulan-bulanan dari mereka berdua. Dimulai dari disiksa menggunakan sabuk dan juga dipukul menggunakan stick cricket. Walaupun si Drake Maverick ini sempat melakukan perlawanan itu berakhir pada saat setelah di low blow oleh si Oney Lorcan gitu, yang hingga akhirnya mereka memenangi pertandingan ini via pinfall setelah memberikan double team move, yaitu menggunakan DDT. Ya, selanjutnya show ini dilanjutkan dengan segmen khusus untuk Natal, yaitu Avert Gargano Christmas, dimana ini segmen yang dibawakan oleh si
Johnny Gargano dengan stable-nya itu The Way ya. Segmen ini tuh diawali dengan adegan Gargano yang memainkan piano dan anggota dari stable yang lain itu dekorasi Natal gitu ya. Lalu adegan itu berlanjut pada saat Gargano terus istrinya Candice LeRae, Indy Hartwell dan juga Austin Theory itu berkumpul untuk membuka kado Natal. Nah, yang pada membuka kado Natal itu di mana Austin Theory yang mendapatkan kadonya itu adalah whey protein gitu ya. Yang kata si Jody itu adalah protein powder racikan dia gitu. Lalu ada Indy Hartwell di mana dia mendapatkan kado yaitu sebuah dus konsol next gen gitu ya. Tetapi sebenarnya Johnny Gargano itu menyebutkan bahwa kado sebenarnya bukanlah si dus itu, melainkan dia mendapatkan hak untuk menggunakan nickname Johnny Gargano yang membuat dia terkenal di indie circuit, yaitu wrestling, sehingga si Indy ini sekarang dikenal sebagai Indy Wrestling. Nah, lalu yang terakhir untuk kado mendiang istrinya si Candice LeRae, si Johnny Gargano itu memberikan roda rongsokan, tapi itu bukan sekedar roda rongsokan, melainkan cindera mata atas kemenangan si Candice LeRae di pay-per-view NXT War Games ya melawan timnya Shotzi Blackheart. Karena si roda itu merupakan rongsokan daripada tank Shotzi Blackheart yang suka dipakai untuk dia melakukan entrance ya Avert Gargano Christmas. Ya, untuk mengakhiri segmen daripada Avert Gargano Christmas ini, seluruh anggota stable dari The Way ini melakukan foto bersama. Nah, setelah itu maka dilanjutkan dengan segmen berikutnya, yaitu match kedua antara Isaiah Scott melawan Jack Atlas. Ya, ini keduanya merupakan pegulat yang juga bersaing di division cruiserweight. Nah, di mana si Isaiah Scott ini tuh mencoba untuk membalas kekalahan dia di episode sebelumnya dari si Jack Atlas. Nah, dari jalannya pertandingan ini tuh kita diperlihatkan bagaimana perubahan karakter daripada si Isaiah ini yang menuju menjadi heel gitu. Dengan dia melakukan beberapa serangan yang menunjukkan disrespect terhadap si Jack Atlas ini. Dan pada akhirnya pertandingan ini dimenangkan oleh si Isaiah. Nah, dan setelah pertandingan Isaiah ini mencoba untuk mengajak untuk berjabat tangan ya terhadap si Jack Atlas, tetapi Jack Atlas ini menolak karena perlakuan saya yang selama pertandingan ini tidak menghormati si Jack Atlas itu. Nah, hal tersebut itu menandakan bahwa persaingan antara mereka berdua ini belum berakhir dan cukup untuk bisa kita untuk ikuti begitu ya. Nah, selanjutnya ini ada backstage event di mana ini adanya interview antara Adam Cole dan juga Roderick Strong ya dari Undisputed Era yang ditanyakan mengenai match antara Kyle O'Reilly dan juga yang menantang Finn Balor ya untuk gelar NXT Championship di NXT New Year Evil nanti. Nah, pada saat mereka dilakukan interview itu tiba-tiba ada Velveteen Dream yang mengganggu pertandingan tersebut dan merasa tidak dihormati si Adam Cole itu dan tersinggung atas omongan daripada si Velveteen Dream yang mengatakan bahwa mengapa si Adam Cole yang sebagai pemimpin dari Undisputed Era ini menjadi penggulat yang mid card katanya. Mendengar hal tersebut, Adam Cole menampar si Velveteen Dream dan juga menantangnya untuk bertanding malam itu juga. Begitu. Nah, setelah interview tersebut dilanjutkan dengan match yang ketiga, yaitu single match antara Rhea Ripley dan juga Dakota Kai. Di mana pada awal pertandingan Rhea Ripley bisa mendominasi hingga akhirnya dia mengalami cedera dari salah satu lengannya. Nah, setelah mengalami cedera itu otomatis si Dakota Kai bisa mendikte daripada alur pertandingan. Tetapi
Rhea Ripley itu bisa memberikan perlawanan hingga si Dakota itu tidak berdaya. Dan akhirnya dia memenangkan pertandingannya melalui pinfall ya si Rhea Ripley ini. Nah, lalu pada akhir pertandingan ini Raquel Gonzalez yang sudah beberapa minggu terakhir ini menyerang daripada si Rhea Ripley ini masuk ke dalam ring, dan tentunya keduanya itu saling berhadapan dan kontak fisik pun tidak terhindarkan hingga dilerai oleh staf wasit dan juga staf produser begitu. Setelah itu kita disuguhkan mini dokumenter mengenai pengantar kita ya untuk mengingatkan kembali persaingan antara Kyle O'Reilly dan juga Finn Balor, yang keduanya ini sempat bertarung juga untuk NXT Championship ya di NXT Takeover edisi 31. Nah, di mana diperlihatkan bahwa bagaimana si kedua peserta itu, yaitu si Kyle O'Reilly dan juga Finn Balor itu merefleksikan diri mereka masing-masing dan juga lawannya dari pertandingan di NXT Takeover 31 begitu. Di match keempat ini kita melihat adanya kembalinya daripada si Bronson Reed ya, yang sudah cukup lama ya absen di show NXT ini, melawan Theo Dennis, di mana match ini tuh menjadi redebut dari Bronson Reed yang sudah lama absen, dan berlangsung cukup singkat sih ya. Jadi ini kayak match perkenalan lagi nih, gua udah balik gitu maksudnya. Nah, oke, dan pertandingan memang ini berlangsung singkat dan juga ya karena singkat ya didominasi hanya oleh si Bronson Reed lah gitu. Ya, kita lanjut aja ya ke segmen yang selanjutnya. Nah, segmen selanjutnya ini ada interview lagi yang dilakukan di backstage terhadap Toni Storm, yang ditanyakan apa target daripada Toni Storm setelah dia berhasil mengalahkan rivalnya yaitu si Rhea Ripley. Dengan jelas bahwa si Toni Storm itu akan mengincar gelar NXT Women's Championship yang kini dipegang oleh Io Shirai. Dan si Toni Storm itu merasa yakin karena dia sudah pernah mengalahkan si Io Shirai di Mae Young Classic gitu, edisi terakhir daripada Mae Young Classic begitu ya. Nah, mendengar hal tersebut ya, Io Shirai dengan penuh emosi itu memasuki ke dalam ring dan mengambil kursi dan duduk di tengah ring dan memanggil Toni Storm untuk masuk ke dalam ring. Dan tentu saja tidak lama kemudian lagu entrance dari Toni Storm itu berbunyi. Namun alih-alih Toni Storm yang masuk, yang ada itu Mercedes Martinez yang sudah lama cukup absen di NXT itu tiba-tiba muncul dari belakang si Io Shirai dan menyerang Io Shirai dari belakang. Serangan ini tidak bisa diantisipasi oleh si Io Shirai yang hingga akhirnya dia terbanting dan terjerembab di dalam meja komentator begitu. Nah, setelah itu ada match antara Leon Ruff ya yang melawan Timothy Thatcher. Nah, pertandingan ini tuh cukup didominasi oleh si Timothy Thatcher, di mana memang si Leon Ruff ini yang digambarkan oleh di show NXT ini sebagai underdog gitu. Yang didominasi ya, pertandingan itu didominasi terus-menerus gitu ya. Walaupun didominasi gitu ya, Timothy Thatcher ini tidak ada indikasi untuk mengakhiri pertandingan dengan cepat. Dia malah ingin menyiksa daripada si Leon Ruff ataupun disrespect daripada si Leon Ruff itu. Namun pada saat ada beberapa saat pada saat si Timothy Thatcher itu lengah gitu ya, si Leon Ruff berhasil memanfaatkan daripada kesempatan tersebut untuk memenangkan pertandingan itu dengan big upset. Dan hal tersebut itu membuat si Timothy Thatcher itu marah dan kembali menyerang si Leon Ruff ya, walaupun pertandingan sudah berakhir. Nah, serangan Timothy Thatcher ini berakhir pada saat Tommaso Ciampa masuk dan menyerang si Timothy Thatcher ini dari belakang begitu. Dan ini
menandakan bahwa persaingan antara si Tommy Treasure dan juga si Tommaso Ciampa ini semakin memanas begitu ya. Nah, lalu dilanjutkan dengan adanya video promo dari Damian Priest yang akan menghadapi Killer Kross ya di event daripada New Year Evil, dan juga dilanjutkan dengan adanya pengumuman daripada Dexter Lumis ya melalui gambar karikaturnya mengenai pengumuman pertandingan antara Rhea Ripley melawan Raquel Gonzalez di New Year's Evil, yaitu akan dilaksanakan dengan format last woman standing begitu. Nah, lalu match ke-6 ini ada pertandingan antara Tyler Rust melawan Arya Daivari. Nah, di mana Tyler Rust yang ditemani oleh Malcolm Bivens ini tuh langsung mendominasi dari pertandingan. Begitu ya. Arya Daivari sempat memberikan perlawanan tapi tidak ada yang berarti sama sekali untuk perlawanannya. Dan pertandingan ini tuh dapat dimenangkan dengan mudah oleh si Tyler Rust yang diakhiri dengan submission, yaitu menggunakan Ring of Saturn, sehingga si Arya Daivari ini dibuat tap out oleh si Tyler Rust. Ya, lalu dilanjutkan adanya promotional video juga dari Killer Kross yang bersama Scarlett itu yang membalas pernyataan daripada si Damian Priest ya, dan bagaimana dia menargetkan bahwa si Damian Priest itu akan menjadi titik awal dia untuk merebut kembali daripada gelar NXT Championship yang sebenarnya dia tidak kalah ya untuk kehilangan gelar itu, tapi hilangnya itu karena disebabkan cedera begitu. Nah, untuk main event NXT edisi 23 Desember itu adalah match antara Adam Cole melawan Velveteen Dream ya. Nah, di match ini tuh memang dimenangkan oleh si Adam Cole ya setelah melakukan finishernya itu The Last Shot ya, dan memenangkannya via pinfall. Nah, untuk alur pertandingan itu sendiri tuh awal pertandingan itu dimulai dengan dominasinya dari Adam Cole, hingga pada akhirnya tuh si Adam Cole itu lengah ya karena rekannya si Roderick Strong yang menemani dia di sisi ring itu diserang oleh Pete Dunne yang merupakan rival lama daripada si Roderick Strong, dan memberikannya finishing move Peter End yang melempar si Roderick Strong itu ke apron sehingga si Roderick Strong itu harus ditarik keluar ring gitu ya dari si arena pertandingan. Nah, hal itu dimanfaatkan oleh si Velveteen Dream dan dia menyerang langsung mendominasi dan tidak memberikan celah sama sekali terhadap Adam Cole hingga dia mendapat kesempatan untuk melakukan finishing move yaitu Rainmaker Drop. Nah, setelah melakukan Rainmaker Drop, dia melakukan pin tetapi masih bisa dihentikan oleh si Adam Cole gitu ya pada hitungan yang kedua. Nah, ini tuh menjadi titik balik daripada si Adam Cole untuk memenangkan pertandingan tersebut begitu. Nah, sekian rekapan dari yang NXT edisi 23 Desember. Ya, kita lanjutkan dengan rekapan AEW Holiday Bash di tanggal yang sama yaitu 23 Desember. Oke guys, kita lanjutkan dengan rekapan dari AEW edisi Holiday Bash ya di tanggal 23 Desember. Nah, untuk show ini tuh dibuka dengan tag team match antara Top Flight yang terdiri daripada Darius dan juga Dante Martins melawan Inner Circle yang diwakili oleh Chris Jericho dari leader si Inner Circle itu sendiri. Lalu ada MJF dan ditemani oleh Jack Hager. Nah, match ini berjalan cukup bagus dan juga menghibur, di mana Top Flight itu memberikan kembali performa terbaiknya ya, walaupun mereka bisa dibilang sebagai pegulat yang tergolong baru gitu ya di AEW ini. Nah, dimana untuk match antara mereka berdua ini diawali dari dominasi dari tim Top Flight gitu ya, hingga pada akhirnya MJF yang bisa memancing si Dante ya yang sebagai legal man pada saat itu gitu ya, memancing si Dante untuk keluar ring. Nah, pada saat keluar ring itu Chris Jericho bisa menyerang si Dante itu dari belakang.
Nah, hal tersebut itu membuat situasi pertandingan beralih kendali yang sekarang itu dikendalikan oleh The Inner Circle gitu ya. Nah, saat memegang kendali itu membuat si Dante itu terus dihajar habis-habisan ya di sisi ring daripada Inner Circle ya secara bergantian hingga akhirnya itu si ya, hingga akhirnya itu Chris Jericho itu mencoba memimpin daripada Dante tapi tetap masih gagal ya di hitungan kedua. Nah, mereka mencoba terus untuk menyerang si Dante gitu ya, baik Chris Jericho maupun si MJF. Namun usaha mereka terhenti pada saat si Dante itu membalas mereka itu melakukan double crossbody dan melakukan hot tag terhadap Darius. Nah, dengan hot tag tersebut Darius tuh langsung menghajar MJF dan juga Chris Jericho gitu ya untuk mengimbangi keadaan mereka gitu ya dengan menggunakan hot tag itu dengan hot tag itu ya si Darius itu langsung menghajar baik MJF ataupun Chris Jericho yang dimulai dengan melakukan flying Spanish ya terhadap MJF, terus juga melakukan top suicida ya atau dia loncat dari top rope gitu ya ke arah si Chris Jericho, lalu kembali lagi menyerang si MJF ya menggunakan missile dropkick gitu ya yang loncat dari atas turnbuckle gitu mengarah ke si MJF dan juga melakukan tornado DDT terhadap si Jericho. Nah setelah itu si Darius ini mencoba untuk mengakhiri pertandingan dengan melakukan hot tag yang ketiga yaitu O'Connor terhadap si MJF, tapi bisa di reversal oleh MJF dengan melakukan powerbomb terhadap si Darius begitu. Nah, hal tersebut itu membuat si Inner Circle itu bisa mengembalikan keadaan kembali dan pada saat si Chris Jericho mengambil kendali pertandingan ini, Chris Jericho mencoba melakukan Lion Tamer pada si Dante namun gagal dikarenakan si Dante ini masih bisa untuk keluar dari sisi bawah ring gitu ya. Nah, lalu di akhir pertandingan ini dominasi pertandingan itu terus berganti gitu ya antar si Inner Circle, Top Flight gitu ya sering bergantian gitu untuk mendominasi pertandingan. Di akhirnya pada saat si Top Flight itu sempat mendominasi lagi pertandingan. Nah, pada saat si Darius akan melakukan springboard gitu ya, Jack Hager langsung menarik kakinya sehingga si Darius ini terjerembab di antara tali ring gitu ya. Nah, manfaatkan kesempatan tersebut si MJF ini langsung melakukan finishing move-nya yaitu the Heat Seeker terhadap si Darius dan memenangkan pertandingannya melalui pinfall. Nah, lalu dilanjutkan dengan segmen interview antara Sting yang diinterview oleh Tony Schiavone. Nah, di interview tersebut tuh Sting itu mengutarakan perhatiannya bahwa dia mengincar untuk Darby Allin untuk bertanding dengannya dan juga dia menceritakan bagaimana mendiang Dusty Rhodes ya, ayah daripada Cody Rhodes dan juga Dustin Rhodes, bahwa pertemuan Sting dengan Dusty Rhodes itu menjadi titik awal daripada pertandingan yang bagaimana jasa Dusty Rhodes terhadap karir pro wrestlingnya. Nah, namun sesi interview tersebut tuh diinterupsi oleh Test bersama stable-nya yaitu FTW, yang dimana Test itu mengatakan bahwa si Sting ini bukan lain merupakan seorang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang diikuti oleh pernyataan oleh si Ricky Stark ya, yang mengatakan bahwa orang-orang itu tidak peduli atas perkataan yang dikatakan oleh si Sting gitu ya.
Nah, lalu juga tes itu mengingatkan terhadap Darby Allin bahwa nanti dalam waktu 2 minggu ke depan begitu ya, Darby Allin akan ditantang oleh Brian Cage ya untuk perebutkan title TNT Championship begitu. Nah, lalu pertandingan kedua ini ada six man tag team match ya antara Jurassic Express ya melawan The Dark Order ya, yang dimana sih match ini cukup menghibur gitu ya, dan tipikal tag team matchnya miliknya AEW. Nah, namun yang menarik ini pada saat pertandingan itu kan dimenangkan oleh Jurassic Express, dan di akhir pertandingan itu pada saat si Tony Schiavone gitu ya ingin menginterview sang pemenang yaitu Jurassic Express, tiba-tiba muncul FTR dan juga Tully Blanchard gitu ya yang nyetop daripada si Tony, dan mereka itu memberikan pernyataan terhadap Jurassic Express gitu ya, yang kini itu Jurassic Express itu sedang menduduki posisi ketiga di divisi tag team AEW. Tully Blanchard itu menyatakan bahwa kami menyadari bahwa kamu gitu ya, kalian Jurassic Express ingin mengambil peringkat dari si FTR. Nah, maka karena hal tersebut kalian mempunyai waktu persiapan selama 2 minggu untuk melakukan hal tersebut. Nah, hal tersebut itu menandakan bahwa Jurassic Express akan berhadapan dengan FTR di 2 minggu ke depan begitu ya. Nah, segmen selanjutnya ini kita diperlihatkan adanya Alex Marvez ya, bagian daripada interviewer dari AEW yang menemukan Kenny Omega dan juga Don Callis ya, yang tidak hadir di lokasi daripada AEW malam itu, yang berada di dalam hotel. Nah, Alex Marvez itu mempertanyakan mengapa mereka tidak hadir, dan juga tanggapan mereka mengenai pertandingan antara Kenny Omega yang akan melawan Rey Fenix yang akan digelar di New Year Bash edisi malam pertama gitu ya. Nah, tanggapan pertama itu ditanggapi oleh Don Callis yang menyatakan bahwa mereka itu tidak menerima perlakuan dari Tony Khan selaku CEO dan foundernya, yang dimana dia bisa menundukkan pertandingan hanya dengan dikendalikan oleh talentnya. Dikarenakan Don Callis itu mengatakan hal tersebut di lantaran pertandingan antara Kenny Omega dan Rey Fenix ini diusulkan oleh PAC yang selaku merupakan stablemate-nya daripada Rey Fenix gitu ya. Nah, lalu Kenny Omega juga menanggapi pertanyaan tersebut dan menyatakan bahwa si Rey Fenix ini bahwa dia itu selalu gagal dan juga melukai dirinya ya, merefleksikan kegagalan daripada Rey Fenix ya untuk memenangkan AEW Tag Team Championship, lalu memenangkan gelar Triple A Championship ya, itu merupakan wrestling promotion di Meksiko yang bekerja sama juga dengan AEW, dan kebetulan Kenny Omega juga memegang gelar tersebut begitu. Dan juga pada saat World Title Eliminator, yaitu turnamen untuk menentukan kontender daripada World Title AEW. Nah, di turnamen itu si Rey Fenix melawan saudaranya sendiri, yaitu si Penta El Zero gitu, yang kata Omega itu dia hanya berdarah-darah. Nah, melihat hal tersebut itu, Kenny Omega menyebutkan kalau kamu hanya mendapatkan cedera gitu ya terhadap Rey Fenix, saya mendapatkan gelar gitu, tekan oleh si Kenny Omega. Nah, setelah sesi interview terhadap Kenny Omega dan juga Don Callis, dilanjutkan dengan match ketiga pada AEW Holiday Bash. Nah, match ini adalah single match antara PAC ya,
yang ditemani oleh Pentail Zero menghadapi Butcher yang ditemani oleh Blade dan juga Bunny. Dan di meja komentator juga ada Eddie Kingston sebagai ketua stable dari Eddie's Family yang menaungi Butcher, Blade, and Bunny gitu. Nah, dalam pertandingan ini sebenarnya didominasi oleh si Butcher gitu ya. Dan ini tuh bisa dikatakan merupakan match terbaik sepanjang di AEW dari si Butcher itu. Dia mendominasi dengan chop strike-nya, dengan bantingan-bantingan kerasnya, yang dia itu bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan pertandingan setelah melakukan powerbomb terhadap Pac. Nah, tetapi pada saat dia mempin Pac itu, Pac itu bisa menghentikannya dalam pada hitungan kedua begitu. Ya, alih-alih merespon hitungan gagalnya pin daripada Butcher terhadap Pac itu, dia fokus untuk menyelesaikan pertandingan, dia malah fokus untuk terus menghajar Pac dan menyiksa Pac gitu ya. Nah, hal tersebut itu menyebabkan si Eddie Kingston itu mencoba untuk meninggalkan meja komentator dan untuk menginstruksikan si Butcher itu untuk segera menyelesaikan pertandingan. Nah, pada saat dia mencoba untuk masuk ke dalam ring gitu ya, si Eddie Kingston itu mencoba untuk ke arah ring gitu ya. Tiba-tiba dia dicegat oleh si Lance Archer ya. Nah, hal tersebut itu menyebabkan perhatian si Butcher itu teralihkan. Dan hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh si Pac gitu ya, yang membalikkan keadaan dan bisa memenangkan pertandingannya via pinfall setelah dia melakukan finishing move-nya, yaitu The Black Arrow begitu. Selanjutnya itu ada pengumuman dari pasangan Kip Sabian dan juga Penelope Ford gitu ya, yang ditemani oleh Miro gitu ya, yang mengumumkan tanggal pernikahan mereka yang akan digelar di tanggal 3 Februari 2021 yang bertepatan dengan event dari AEW yaitu AEW Beach Break. Nah, selain mengumumkan tanggal pernikahan mereka juga memperlihatkan video di mana Trent yang dari stable Best Friend yang ditandu ke dalam ambulans yang lalu diikuti oleh rekan stablemate-nya yaitu Chuck Taylor dan juga Orange Cassidy untuk menemani si Trent Beretta ke dalam ambulans begitu. Nah, dari video itu mengimplikasikan bahwa Trent Beretta itu dicederai oleh si Kip Sabian dan juga Miro begitu. Nah, lalu berlanjut ke match keempat. Nah, untuk match keempat ini sendiri itu adalah single match ya antara Dustin Rhodes yang ditemani oleh Lee Johnson melawan Evil Uno yang ditemani oleh Stu Grayson dari stable Dark Order gitu ya. Match keempat itu ada antara single match antara Dustin Rhodes yang ditemani oleh Lee Johnson melawan Evil Uno yang ditemani oleh Stu Grayson dari stable Dark Order. Seperti yang kita bisa ketahui bahwa di edisi-edisi sebelumnya itu ya dari AEW, Evil Uno memang beberapa kali mencoba untuk merekrut Dustin Rhodes untuk bergabung ke Dark Order gitu ya, sehingga untuk membangkitkan potensi daripada si Dustin Rhodes itu sesaat sebelum memulai pertandingan si Evil Uno itu menampar wajah daripada si Dustin Rhodes. Hal tersebut membuat si Dustin Rhodes itu terpanasi gitu ya dan langsung mendominasi pertandingan begitu dan bisa memenangi pertandingan tersebut via pinfall. Setelah pertandingan itu selesai ya, Evil Uno tetap mencoba merekrut si Dustin Rhodes gitu ya dengan mencoba menjabat tangannya.
alih-alih menerima jabatan tangan daripada si Evil Uno gitu ya, si Dustin itu malah menendang Evil Uno. Hal tersebut langsung mendapatkan reaksi daripada Stu Grayson dengan menyerang Dustin dari belakang. Nah, tidak lama kemudian QT Marshall yang berperan sebagai tag team partner ya daripada Dustin Rhodes itu masuk ke ke ring untuk menyelamatkan si Dustin Rhodes. Namun hal tersebut gagal setelah si Evil Uno ikut terlibat juga. Nah, segmen ini tuh ditutup dengan Lee Johnson ya sebagai pendamping daripada si Dustin Rhodes di match tersebut itu melakukan double dropkick terhadap Stu Grayson dan juga si Evil Uno. Ya, setelah match keempat ini ada sesi interview lagi dari Tony Schiavone dengan Shawn Spears. Yang dimana Shawn Spears itu ditanyakan mengapa dia tidak mengapa dia absen dari acara AEW Dynamite akhir-akhir ini. Lalu si Shawn Spears itu menjawab bahwa dia ketidakhadiran dia di AEW itu dilandasi dengan ketidaksukaannya si Shawn Spears ya terhadap Cody ya, yang dicap dia itu merupakan vice president favoritnya si Tony Khan gitu ya, kata dia tuh, yang menyebabkan dia itu match-match dia itu hanya diberikan match-match yang mediocre, tidak pernah diberikan kesempatan untuk memperebutkan title gitu. Dia hanya akan dipertahankan menjadi jobber atau alasan itu menjadi jobber atau hanya mengisi mid card aja gitu ya. Nah, lalu Tony Schiavone juga mempertanyakan apakah Tony Schiavone itu sempat mempertanyakan juga apakah Shawn Spears itu sempat memikirkan bahwa dirinya lah yang menyebabkan bahwa si Shawn Spears ini selama ini tuh hanya mengisi mid card dan tidak pernah mendapatkan title shot. Menawaki hal tersebut, dia pernah memikirkannya dan hal tersebut itu membuat si Shawn Spears itu agak kebingungan dan sesi interview itu berakhir begitu. Nah, selanjutnya itu ada single match ya antara Hikaru Shida melawan Alex Garcia. Nah, di match ini tuh si Hikaru Shida selaku AEW Women Champion gitu ya langsung mendominasi pertandingan. Nah, tetapi pada saat di tengah pertandingan itu muncullah si Abaddon dari tribun penonton. Nah, melihat Abaddon yang memang mencuri perhatian Hikaru Shida di beberapa minggu terakhir ya di acara AEW Dynamite, Hikaru Shida langsung menghampiri si Abaddon dan menyerang Abaddon hingga Abaddon itu tidak berdaya. Melihat Abaddon yang sudah tidak berdaya, Hikaru langsung melanjutkan pertandingan dan memenangkan pertandingan itu dengan mudah. Setelah memenangkan pertandingan, rasa kepuasan Hikaru terhadap Abaddon itu belum tercukupi hingga dia mengambil candlesticknya dan mencoba untuk melihat keadaan dari si Abaddon. Nah, pada saat dia mencoba mengecek si Abaddon menggunakan candlestick, Abaddon itu tiba-tiba bangkit dan menahan daripada candlesticknya dan lalu menyerang si Hikaru. Hingga pada akhirnya Hikaru itu mendapat gigitan di leher layaknya digigit oleh vampir oleh Abaddon hingga berdarah. Nah, lalu dilanjutkan dengan main event dari show AEW Holiday Bash, yaitu tag team match untuk memperebutkan AEW Tag Team Championship antara The Acclaim ya. The Acclaim sebagai penantang yang terdiri daripada Anthony Bowens dan juga Max Caster melawan The Young Bucks sebagai juara bertahan yang terdiri daripada Matt and Nick Jackson. Pertandingan ini
cocok sekali dan pantas sekali menjadi main event di malam tersebut. Keduanya memberikan performa terbaiknya, di mana itu merupakan performa terbaik dari The Acclaim ya selama di AEW. Setelah mereka juga memberikan performa yang bagus juga ya di minggu yang lalu pada saat berhadapan dengan SCU, dan The Young Bucks itu menunjukkan kelasnya bahwa mereka menyatakan juga bahwa mereka itu tag team terbaik di dunia untuk saat ini. Pertandingan ini berlangsung sangat sengit dan The Acclaim juga melakukan beberapa dirty trick-nya ya, dan sempat hampir bisa memenangkan pertandingan setelah The Young Bucks itu sempat dihajar melakukan boombox gitu ya dan dipin, tetapi hal tersebut gagal dikarenakan wasit utamanya itu terkapar hingga harus digantikan oleh wasit pengganti pada saat The Acclaim mempin itu. Namun wasit pengganti itu terlambat hadir. Nah, pada saat wasit pengganti itu melakukan pin itu, maka The Young Bucks itu bisa menghentikannya di hitungan kedua. Nah, hal tersebut membuat fokus daripada The Acclaim itu pecah gitu ya, hingga Young Bucks itu bisa mengembalikan keadaan dan membuat caster itu terisolasi gitu ya sebagai legal man dan mendebatkan finishing move daripada The Young Bucks, yaitu BTE Tiger, untuk memenangkan pertandingan tersebut ya, main event pada malam itu melalui pinfall. Nah, mungkin sekian dari rekap show AEW Holiday Bash. Nah, untuk secara overall ya, untuk show-show yang berada di tanggal 23 Desember itu cukup menarik, di mana si NXT itu dimulai dari beberapa edisi terakhir mereka mencoba untuk memperkenalkan lagi bintang-bintang yang baru gitu ya. Seperti contohnya itu Leon Ruff, terus juga ada si Tyler Rush, dan juga Timothy Thatcher ya, dan juga mengembalikan wajah-wajah yang sempat tidak lama absen gitu ya, seperti Branson Reed gitu ya, dan juga Area Daivari. Nah, tentu persaingan di NXT juga cukup menarik ya, terutama persaingan antara Kyle O'Reilly melawan Finn Balor. Lalu persaingan antara si Tommaso Ciampa melawan Timothy Thatcher begitu. Nah, untuk update card dari NXT itu yang sudah dipastikan itu untuk event NXT New Year Evil itu, yang pertama itu ada match antara Kyle O'Reilly melawan Finn Balor ya untuk NXT Championship. Lalu ada match Last Woman Standing antara Rhea Ripley melawan Raquel Gonzalez. Lalu ada pit match antara Tommaso Ciampa melawan Timothy Thatcher. Nah, lalu yang akan digelar kurang lebih itu 2 minggu ke depan untuk yang New Year Evil. Nah, lalu untuk edisi NXT minggu depan itu yang sudah dipastikan itu ada match antara Johnny Gargano melawan Leon Ruff untuk memperebutkan NXT North American Championship, dan juga match antara Roderick Strong dan juga Pete Dunne begitu. Nah, lalu untuk AEW mereka tetap menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin show untuk wrestling ya, khususnya yang digelar untuk di minggu hari Rabu malam gitu ya, yang mereka memang kan bersaing secara langsung ya dengan NXT. Mereka menunjukkan kelasnya sebagai leader daripada Wednesday Night War gitu ya. Nah, di mana match-match mereka terutama mereka menunjukkan lagi kelasnya bagaimana mereka menyuguhkan pertandingan-pertandingan tag team yang berkelas, baik itu dari yang memang murni tag team ya gitu ya, dari penggunaannya memang murni tag team seperti The Young Bucks tentunya,
Terus juga wajah-wajah baru seperti Top Flight, terus juga dari Jurassic Express. Walaupun ataupun dari penggulat-penggulat yang memang lebih sering bertanding di single division seperti Chris Jericho ataupun si MJF begitu. Dan lalu kita juga bisa melihat persaingan juga yang semakin memanas ya antara Kenny Omega dengan Rey Fenix, dan juga storyline yang cukup dibangun cukup lama ya antara stable ya The Trinity ya kalau nggak salah ya, dari stable ya Pac, terus juga PTL Zero dan juga Rey Fenix bersama Lance Archer yang melawan Eddie Kingston Families gitu. Nah, lalu untuk update card AEW Do Your Best ini akan digelar sebanyak 2 malam gitu ya. Yang malam pertama itu untuk cardnya ya, yaitu ada Kenny Omega yang melawan Rey Fenix ya untuk memperebutkan AEW World Heavyweight Championship. Lalu dilanjutkan dengan Hikaru Shida yang akan melawan Abaddon ya untuk memperebutkan AEW Women's Championship. Lalu juga ada match antara Jack Hager dan juga Wardlow gitu ya. Walaupun mereka sama-sama stablemate ya di dalam Inner Circle, tetapi Jack Hager ini tidak menyukai Wardlow atas sikap Wardlow yang absen dari AEW Dynamite gitu ya, di beberapa episode AEW Dynamite gitu. Nah, lalu selanjutnya itu ada juga kembalinya Jon Moxley ke AEW Dynamite setelah dia absen di beberapa minggu terakhir begitu. Setelah dia kalah dari Kenny Omega untuk mempertahankan si AEW World Heavyweight Championship-nya. Nah, lalu di minggu depannya gitu ya, untuk malam kedua daripada New Year Best ini, match card yang sudah dipastikan yaitu antara Darby Allin yang melawan Brian Cage ya untuk TNT Championship. Dan lalu ada match antara Cody Rhodes dan juga Matt Sydal gitu. Nah, lalu kita langsung ke berita selanjutnya ya. Untuk bocoran update card yang SmackDown edisi 25 Desember, yang dimana kita mendapatkan bocoran bahwa seperti yang sebelumnya udah pernah diumumkan bahwa kan nanti ada rematch ya antara Roman Reigns melawan Kevin Owens ya melalui format Steel Cage, di mana pertandingan itu dimenangkan oleh Roman Reigns setelah si Kevin Owens itu di borgol ya tangannya terhadap si Steel Cage ya oleh si Jey Uso, sehingga si Roman Reigns itu bisa keluar dengan mudah. Lalu ada bocoran lagi itu adalah match antara Daniel Bryan melawan Jey Uso yang dimenangkan oleh si Daniel Bryan. Lalu ada triple threat tag team match ya untuk memperebutkan WWE Tag Team Women Championship ya antara Charlotte Flair, Asuka melawan Bianca Belair bersama Sasha Banks, dan Bayley bersama Carmella. Yang pertandingan itu Asuka dan Charlotte Flair berhasil mempertahankan gelarnya. Dan yang terakhir itu, bocoran yang terakhir itu adanya juara baru setelah Big E menjadi juara Intercontinental Championship yang baru mengalahkan Sami Zayn dalam Lumberjack match begitu. Dan berita terakhir nama stable dari Kenny Omega dan juga The Good Brothers yaitu Carl Anderson dan juga Doc Gallows, mereka menamakannya Super Elite gitu ya, yang mereferensikan namanya itu dari The Elite gitu, yang dulu itu The Elite itu pernah menjadi bagian daripada Bullet Club pada saat si Kenny Omega, terus The Young Bucks, Cody Rhodes dan juga Hangman Page masih bergabung di Bullet Club dan juga masih bergulat atau bertanding di New Japan Pro Wrestling.
Nah, sekian rekapan dan juga berita-berita yang gua bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan juga memberikan pengetahuan lagi kepada kalian ya seputar dunia pro wrestling gitu ya, updatean yang terbaru. Dan apabila kalian menyukai video ini silahkan like, dan lalu apabila kalian ingin berkomentar silahkan isi di kolom komentar, baik itu masukan atau ide-ide video apa yang bisa saya lakukan gitu ya, terutama di segmen Wrestlepedia gitu ya. Dan juga subscribe apabila kalian ingin melihat lagi video-video dari channel ini. Terima kasih, gua Resa, izin pamit. See you in the next video.